Dan sekarang pemetaan nasional itu persis 62, 63, 64. Aku tidak akan jelaskan, nanti jadi fitnah. Anjane saiki kira betul-betul butuh perbaikan mendasar, ibarat mobil turun mesin Indonesia. Jadi kita punya problem besar dalam soal ketatanegaraan. Kita punya problem besar terhadap sah tidaknya akad nikah kita pada tahun 1945 dan 28. Kita punya masalah besar terhadap struktur dan etika pembagian kerja kenegaraan kita. Negara dan pemerintah tidak ada bedanya dan seterusnya. Bahkan dalam misalnya aku mau cerita kalau Pak Mas Didi soal MK tadi, tapi tidak usah saya ngomong di kapan-kapan aja. Tapi intinya kita punya masalah ekonomi, masalah kenegaraan, konstitusi, logika, nasionalisme. Kita punya masalah. Beliau ini saiki dadi alang-alang, Pak Wesa. Alang-alang ini Pak dianggap gak produktif. Kon tak kandhani ya. Nek Merapi kate mbledos, kabeh wong di sekitar Jogja di lereng Merapi nandur alang-alang. Kok nandur alang-alang? Loh, pohon, tanaman yang punya getaran untuk menyelamatkan sekitarnya dari lahar dan wedhus gembel itu alang-alang. Jadi nek Merapi mulai ya apa, wong-wong nandur alang-alang, Pak. Jadi beliau bikin sanggar alang-alang itu untuk menghalangi segala kemungkinan kerusakan dan kemungkaran yang terjadi pada generasi muda dan anak-anak kita. Kemana? Kapan-kapan kita baca bukunya Mas Iman Budi Santoso, seorang sastrawan di Jogja, senior saya, mengenai pohon-pohon, mengenai nama desa. Nek Jombang ono jenenge alang-alang Caruban. Ya, ono meneh Pengalangan, ono meneh. Jadi itu semua ada riwayatnya. Semua desa-desa di Jawa itu punya nama-nama pohon. Nama pohon itu banyak dijadikan lambang atau hikmah atau ilmu dari teritorial. Itu Mas ya. Oke. Tak persingkat gini Mas Didit ya. Saya sangat paham pemikiran Anda. Dan saya bukan tidak setuju. Kita semua standby untuk tutwuri handayani ya monggo, nek anjane sing penting iku untuk ing Madya Mangunkarso ya ayo, untuk ing Ngarsa Sung Tulodo ya ayo, gak masalah. Nek anjane tepatnya seperti itu, ndak ada masalah. Dan memang wis wayahe. Kita butuh kongres nasional kenegarawanan Indonesia misalnya. Tak ceritani ini. Tak mulai Pak Harto ya. Zaman Pak Harto jauh sebelum reformasi, jauh sebelum ada rame-rame di Jakarta, saya menerbitkan selebaran. Judulnya, kita memerlukan Dewan Negara, TNI harus berpihak kepada rakyat. Yang nyetak Zaki, yang sekarang manajer Kiai Kanjeng. Zaki wedi, cak iki wanita ngomong ini iki. Ya. Besok Zaki ada dengan Kiai Kanjeng di Gresik. Takono. Zaki rodok ndredeg iku. Cak wanita musuh Pak Harto kaya lho. Aku gak musuh Pak Harto, aku iki ngomong sing bener iki ngene. Kita cetak. Dibutuhkan Dewan Negara. Karena pemerintahnya sedang kacau, maka yang dibutuhkan adalah level di atasnya yang mewakili nasionalisme sejati, yaitu Dewan Negara. Sekarang juga dibutuhkan itu. Menurut saya harus ada musyawarah kenegarawanan Republik Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang memang punya nasionalisme dan hidupnya memang membuktikan dia bersih dari perusakan-perusakan atas Indonesia, untuk membenahi tadi itu konstitusinya, reamandemen, bentuk negara. Kita punya masalah kenegaraan yang sangat serius. Aturan-aturan tentang hutang, aturan nek kon dadi presiden 5 tahun utangnya oleh sak piro, ojo kon bebani presiden berikutnya. Harus ada etikanya, harus ada aturannya. Kan sekarang semua pada tidak tertata dan seterusnya. Jadi kita butuh musyawarah kenegarawanan. Tidak usah negarawan, cek gak cemburu. Musyawarah kenegarawanan Indonesia. Wong tuwek-tuwek, wong sing murni-murni ngelumpuk, memberi rekomendasi, dan gak perlu metoto-metoto, gak perlu sumbar-sumbar. Dan gak musuhi sapa-sapa. Ini untuk mencintai bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Republik Indonesia yang Allah kasih ke kita dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Satu ya. Saya bikin selebaran
Dewan Negara itu ya kira-kira tanggal awal Mei. Terus Padang Bulan pas tanggal 12 Mei di Jombang, Menturo. Terus aku pamit, Rek, iki aku menenang Jakarta soalnya kok beberapa hari ono goro-goro di Jakarta. Kemudian terjadilah penembakan Trisakti besoknya. Kemudian terjadi pembakaran-pembakaran, penjaraan-penjaraan sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, dan terutama di Jakarta. Sampai akhirnya kita kumpul yang 5 orang itu, Anda tahu, Cak Nur, saya, Pak Melik Fajar, Imam Utomo Dananjaya, sama Pak Sudrajat. Kita merumuskan saran agar Pak Harto turun dengan kita kasih metodenya dan cara-cara untuk supaya rakyat tetap selamat dalam keadaan perubahan ini. Dan kita ajukan pada tanggal 17. Kemudian kita konferensi pers, nangis-nangis kabeh. Aku dijaluk melok ndonga dan nangis kabeh. Dan ingin betul-betul ada perubahan yang darurat di Indonesia pada waktu itu. Karena Amerika sudah tidak suka sama Pak Harto. Semua di luar negeri sudah tidak merestui Pak Harto. Rakyat sudah jenuh semuanya dan seterusnya. Terus kita kasih saran, Pak Harto gini-gini, ini saatnya sampean turun. Sampai tak bujui Pak, wis tak sampean iku wis tuwuk ta. Mosok gurung tuwuk sampean dadi presiden. Wis sampean lereno cek mulya, gak padeken gak. Akhirnya kan semua orang tahu bahwa saya yang ngajarin Pak Harto ngomong saya tidak jadi presiden, tidak padeken nang. Lho iku gak padeken lho cara ndi? Nek gak cara Jawa Timur ya. Ya. Anda sudah tahu kemudian tanggal 18 kita, setelah kita konferensi pers, kita ke seluruh dunia kita umumkan kita akan melakukan perubahan di Indonesia. Tanggal 18 kita kasih ke Mensesnek, bahwa itu Pak Saidillah Mursi. Jam 11 kita kasih, jam 3 sore dikasihkan ke Pak Harto. Pak Harto membaca, merenung, sholat asar, sholat maghrib, terus habis isya Pak Harto telepon Mbak Novia. Atau sing telepon nang Mbak Novia, mergo aku gak ono sing nrimo Mbak Novia, bilang Cak Nun saya siap melaksanakan sarannya untuk mundur dari jabatan presiden. Itu tanggal 18 malam. Tapi tolong kita atur supaya perubahan di Indonesia ini tidak menimbulkan bentrokan-bentrokan. Kalau bisa besok kita ketemu berenam dari 5 orang yang nandatangani surat saran kepada Pak Harto bersama Pak Harto. Tapi Pak Harto mengatakan, Cak, mbok tolong ngajak orang-orang tua supaya 3 aja supaya jumlahnya 9. Akhirnya Gus Dur kita ajak, Pak Ali Yafi kita ajak, dan satu lagi saya lupa. Siapa ya? Ada orang tua satu lagi saya lupa. Dan seterusnya. Paginya kita ketemu dan aku gak duwe sepatu rek. Waduh, aku nyele Pak Bariman. Pak Bariman itu saiki guru SMA Muhammadiyah di Denpasar. Terus tak sesuk tak gawe-gawe les pokoke sing penting mosok aku sandalan wae ngono. Terus tak sekali iki sepatuan yo tahun melicat temenan. Terus demi Indonesia wis gak apa-apa sih kalau melicat. Wes. Oke, akhirnya semua proses kita jalankan Pak Harto mudun, tapi di tengah jalan dikhianati oleh sejumlah tokoh. Jadi reformasi itu sebenarnya konsepnya adalah bukan Pak Harto turun terus Habibie naik. Yang salah kan semuanya. Jadi Pak Harto turun, kabinet bubar, DPR bubar, MPR bubar, kita bikin MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah kita daftari sebanyak 45 orang, nomor 1 Abdurrahman Wahid, nomor 2 Megawati, nomor 3 ini, sampai Daniel Sparinga, sampai macam-macam, pokoknya 45 orang. Cak Nur Kholis Majid, terus macam-macam sing kita perhitungkan cukup reformis. Jadi seharusnya Pak Harto turun tanggal 21, terus kita resmikan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan langsung bersidang 45 orang menentukan kepala negara sementara yang langsung kita tugasi untuk membuat pemilu secepat-cepatnya, paling lambat antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kita clean betul, kita resiki betul, dan kita bikin sesuatu yang baru. Dan itu kita perlukan sekarang sebenarnya. Tapi saya cerita dulu yang soal Pak Harto. Kemudian ini dikhianati tengah jalan, akhirnya Habibie yang naik, dan Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah ada yang meneliti dari UNER pun
tidak ada yang meneliti siapa yang sebenarnya menyusun kabinet, siapa yang waktu itu bermain. Kalau sing takon aku yang menengahi, masuk gak ditakoni tak kandak-kandak no. Itu ya. Faktanya semuanya jelas. Sampai sekarang dipersoalkan tim mawar sing apa segala macam, itu pada waktu tanggal belasan Mei waktu itu. Itu semua juga ada ceritanya. Nek awakmu tahu nang Padang Bulan zaman itu sampean rulah ceritanya. Ya, pada waktu itu siapa yang datang ke sana, saya lindungi sejak dari Juanda. Aku nyusul di Juanda iku, aku mlebu pesawat. Jadi dek mlebu pesawat ono aku. Loh, kok di sini Cak? Oh iya re, kepala bandara ya. Mbuh apa ceritanya, pokoknya aku ndek ngarepe pesawat iku, ndek ngarepe lawang dibuka terus ono ondo mudun iku, aku ndek kono. Soalnya aku nyusul ndek bandara malah masalah. Enggak diketok uang, ketok wartawan sama aku langsung di pesawat itu. Carane runu ya apa urusanku. Kemudian teman sekalian, ada satu lagi. Ada saat-saat darurat di mana PDIP pasti menang untuk memilih Megawati jadi presiden pada periode sesudah Habibie. Tapi wong Islam ya wis gatel, wis gak kuat. Islam wis kudu berperan. Maka orang Islam mencalonkan Pak Habibie. Iki karo-karone gak siap untuk kalah. Nek wong Islam kalah, wong Islam yo gak ikhlas. Nek PDIP kalah, PDIP yang ngamuk. Maka kita inisiatif. Dalam satu hari saya menemui P3 ketuanya dan Golkar ketuanya, karena besok akan memilih presiden di MPR untuk memilih Habibie atau Megawati. Pokoknya tidak lama, 20 menit sama setengah jam. Terus saya malamnya datang ke Pak Harto. Saya minta Gus Dur rapat dulu di rumah Gus Dur. Gus, iki wayahe wong tuwek sing mimpin saiki. Nek sing mimpin wong loro iku engko sing iki gak trimo, sing iku gak trimo. Kudu sampean sing maju. Sampean iku sultane. Karena Gus Dur bilang, "Cak iki nek ketoke sing cocok Sultan Jogja." Ngono. Soalnya nek Mega engko yo ngamuk, wong Islame engko nek Habibie yo ngamuk, wong PDIP ne ketoke sing netral Sultan. Aku ketemu Gus Dur awan-awan. Terus aku ngono, "Gus, nek Sultan aku gak melok nyewangi lho, Gus. Aku ro Sultan Jogja lho. Nek menurut aku durung wayahe dan gak cocok. Lah nek ngono sapa Cak sing netral? Ya Sultan sing luwih tuwek, sing temenan. Sapa? Sultan Abdurrahman Wahid." Loh iya Gus, sampean niku turunan ke-9 Pangeran Benowo yang seharusnya menjadi Raja Pajang setelah bapaknya, yaitu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Tapi kan sampean tidak kerasan sama konflik antara Sutowijo dengan bapak sampean. Terus Pangeran Benowo pergi membuat pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas. Nah saiki wis wayahe Pangeran Benowo turunane nang istana. Sampean Gus saiki wayahe. Tuh, sadurunge aku ketika dulu saya mau mengupacarai Pak Harto untuk husnul khotimah, wiritan, sholat di masjid DPR, kan gagal Mas. Gagal itu artinya aku gak, karena koran-koran memberitakan secara sangat dipelesetkan. Aku ngomong ikrar husnul khotimah. Nah Islam pakai husnul khotimah itu konsep utamanya. Tapi di koran nulisnya pertobatan nasional Soeharto. Loh, duduk pertobatan nasional husnul khotimah. Dan Allah yang nawari husnul khotimah itu mergoro nek uangku ya elek barang. Maka dikei akhir yang baik, husnul khotimah. Akhirnya aku muring-muring, pertemuan saya batalkan di DPR pada arek maknya wis ambrek teko ndek kono. Saya bilang sama wartawan, pertemuan saya batalkan, Pak Harto saya larang datang. Terus aku telepon Pak Harto di depan mereka. Pak, sampean gak usah rene. Sampean cukup wiritan sing iki karo sembahyang 2 rakaat saiki. Sembahyang duha jam 9 esok. Saudara, saya tidak akan adakan pertemuan karena Anda tidak percaya kepada proses ini. Saya persilakan Anda sekarang mengadili Soeharto. Kalau Anda berhasil mengadili Soeharto, potongan kupingku karo wedi aku. Waduh, nek iya temen ganti kuping gak aku. Tapi tak teka-teka ngomong, potongan kupingku nek kon iso ngadili Soeharto. Dan Soeharto sudah siap diadili. Wis tak gawe konsep. Saya Soeharto, mantan Presiden RI, siap untuk tidak menjadi presiden lagi.
Nomor 2, saya siap untuk tidak ikut campur pada setiap pemilihan presiden. Nomor 3, saya Soeharto siap diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas saya 32 tahun. Nomor 4, saya Soeharto gini siap untuk mengembalikan harta benda yang menurut pengadilan negara adalah bukan milik saya tapi milik rakyat Indonesia. Pak Harto tanda tangan. Pak Harto tanda tangan. Diwoco nggih Cak, tanda tangan langsung. Wis kari kok adili. Tuh. Akhirnya acara tak batal no. Terus aku iseng-iseng dolen nang omahe Gus Dur. Ndek Ciganjur. Tak ceritani ngene Cak. Minggu ae Pak Harto tak jake nang Masjid Istiqlal, engko sampean teni ndek kono kok dibu acara ndek kono Gus Nur Khotimah. Loh Gus, aku gak ngongkon lho, aku gak njaluk lho Gus. Ki sampean Gus ndek karep. Iya tak Cak, wis gak apa-apa, sampean rono disi ngomong sampean ndek lor, aku ndek kidul. Engko aku sing nyusul Pak Harto, kok kira-kira jam 10 wis ndek Istiqlal. Ngono. Terus seneng to atiku. Seneng. Terus mari ngono wartawan nyerbu. Gus, katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal, kata Cak Nun tadi di luar gini. Biasa Cak Nun wis ngono iku nek ngomong. Lho ya apa sih Gus Dur iki? Ya aku karo Gus Dur iku anu rek, kanca rek. Guyon, memel. Aku karo Gus Dur gak tau ngomong serius. Cerita sing gak ngene. Wes pokoke memel ngene iku guyon jombangan iku. Karena aku gak ono formal-formal, itu sahabat saya. Jadi pokoknya intinya Mas, terus aku kepeduk Gus Dur sebelum pemilihan beberapa jam, dan saya bilang sama Gus Dur, Gus sampai tadi presiden insya Allah, enggak sore, kan pemilihannya malam Mas, enggak sore. Dapat aku njaluk loro Gus, mergo aku sing usaha, aku sing njaluk P3 kudu milih Gus Dur, Golkar kudu milih Gus Dur. Nek kalian berdua akan mengalahkan PDIP. Masalahnya bukan saya tidak setuju Megawati, cuman situasinya tidak memungkinkan. Saiki kudu wong tuwek sing mimpin Indonesia, itu situasinya pada waktu itu. Mulanya aku menjaluk loro Gus Sarati sampean ngurusi Aceh temenan karena masih ribut terus Aceh. Nomor loro gak ono mistik, gak ono Nyai Roro Kidul. Sampean gak ruta tema iku di Indonesia. Nyai Roro Kidul ku jek ono terus, jek digawa-gawa terus. Tapi aku njaluk Gus Dur, Gus wis gak ono Nyai Roro Kidul. Terus Gus Dur jawab ngene karo turu Aceh gampang Cak. Gampang ya napa wong gak beres-beres. Macam-macam tak tabok. Gus Dur wenteng enek ngomongin. Terus Nyai Roro Kidul apa lho? Wis tak SMS wingi Cak. Ya apa ya? Ya apa Gus Dur? Wis tak di SMS ya apa? Tak kon jilbaban. Gus Dur iki lho, idene iki lho. Bayangno Nyai Roro jilbaban seluruh gitu. Imajinasine cek nakale wong ya Allah kuwi cekikan Gus sampean niku masyaallah. Wis nek swarga gak ono sampean lak gak enak swarga niku sangono. Wis sampean iki top wis ya iki bayangno Nyai Roro jilbaban niku. Dan seterusnya ya. Jadi presiden dia. Nah, itu adalah momentum-momentum darurat Mas Didit yang memang perlu kita lakukan. Dan sekarang ini sebenarnya potensinya menuju ke situ. Itu yang sampai maksud tadi. Cuman saya ini kan orang yang tidak punya api. Aku gak ada nafsu. Bukan soal nyungongok loh ya. Maksudnya saya tidak punya libido politik. Saya tidak punya sedikit pun gairah untuk mimpin negara. Presiden kan duwe blas. Kan duwe blas. Soge nu kan duwe aku. Aku seneng karo kon ngono to. Asik membicarakan sesuatu yang menggembirakan ngono to aku. Dadi gelandangan aku gak masalah. Gitu. Jadi aku gak duwe nafsu materialisme, kekuasaan, popularitas gak duwe aku. Alhamdulillah gak duwe. Jadi saya tidak akan melakukan itu kalau saya tidak diperintah. Kalau ada perintah, nanti akan ada gejalanya, ada tanda-tandanya, ada ayat-ayatnya nanti. Gitu. Dan saya juga tidak GR bahwa saya penting di Indonesia. Anggitmu aku penting tamak iya itu.
Indonesia kenal makyah tak gak? Gak kenal kok. Ojo GR petuta-petuta kaya iya-iya. Nah awakmu merasa api alhamdulillah, tetapi ojo merasa kon iku penting ke Indonesia, wong aku gak penting kok. Aku ngomong titik keliru untuk mereka ngono wis dientekno aku didik-idik kaya ngono iku. Untung aku hanya seekor semut dengan setetes air menuju Ibrahim kan gitu. Jadi teman sekalian memang sekarang sudah saatnya seperti itu, tapi sudahlah kita bersabar, jangan khawatir. Anggitmu kan Gusti Allah ta, anggitmu kan malaikat ta, anggitmu kan Nabi wis mati ta, anggitmu Sunan Kalijaga gak ono ta, anggitmu wis gak ono kabeh ta, anggitmu mek ono awakmu tok ta, gak, masih lengkap dunia dan alam semesta ini, dan Allah punya skenario, dan Allah punya rencana, dan Allah punya irama, Allah punya langkah-langkahnya. Kita sami'na wa ata'na kepada Allah. Jadi penting awakmu selalu menunjukkan manusia yang baik, yang bermanfaat, yang seimbang, yang berpikir jernih, dan lain-lain yang sudah Anda omongkan tadi. Itu yang saya maksudkan. Alhamdulillah wis anggere awakmu dadi rakyat sing apik, insya Allah akan ada pemimpin yang baik, dan awakmu insya Allah juga menjadi pemimpin yang baik di skala dan perspektifnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngono ya. Saya punya beberapa pertanyaan, tolong dicatat. Kalau ada yang bisa menjawab sekarang alhamdulillah, kalau tidak jadi PR bersama. Hafal teks proklamasi? Ada yang hafal teks proklamasi? SMK sih hafal ya malahan. Ngetik SMK. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, wis gak apa-apa wong kancane durung proklamasi ya, gitu. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dipindahkan itu apa? Apa yang dipindahkan kan pemindahan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu ae, telu. Kedaulatan. Ya. Kekayaan. Kekayaan itu apa aja? Aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara. Terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa memang? Penjajah Belanda. Oke. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkatnya, sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Itu takono presidenmu saiki ya gak iso jawab. Tenang aja, gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bayimu iku ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi? Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Serah terima pemindahan itu? Saya belum lahir, tak? Lah. Anek jawabannya ngono. Iya, tadi kon kok sholat ping 5. Engko jawabannya ngono meneh kon durung lahir ayo. Mbah Nun. Engko ya. Mbah Nun nun sewu, kula nderek tukar pikiran nggih. Iya. Terus ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau dipindahkan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan dan seterusnya. Okay. BPU PKI pada saat itu
dia belum bikin secara detail negara itu kayak apa. Sing dibikin BPUPKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa. Sehingga akhirnya tersusunlah proklamasi. Belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPUPKI filsafat merdeka. Merdeka itu ya apa. Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama. Hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali. Bahkan sampai hari ini belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang selesai itu kan Jepang kena bom. Jepang wis putus asa katanya ninggalin Indonesia. Itu variabel. Maksud saya kamu tuh menjawab A dulu baru B. Ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden taga pemindahan itu. Pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Dan terus di sidang PBB kan akhirnya Indonesia kedaulatannya diakui. Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia? Belanda nggak mau mengakui, di PBB Belanda nggak mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tagak, kayak kon nyerano motor nang koncomu ngono lho, ono tagak. Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak. Lah iya, tapi terus secara apa? Secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Asli Belanda dhewe iki ya gak rela. Terus gaya apa tek iku, Man? Gawe tek iku pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu percaya Indonesia itu merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Begitu dengan ini saya menyatakan ya. Wis merdeka ta iku? Menurut pernyataan Pak Karno merdeka. Wis merdeka. Terus ono PR untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR iku? Apa PR iku? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR, kok ono. Wis soal kedaulatan NKRI sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah negara Indonesia. Dan terakhir yang dipermasalahan Belanda, utang-utangnya Belanda kon nyauri Indonesia. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Jadi gurung beres kemerdekaan. Gurung beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikahe gurung beres kok. Wong iki apa akad nikah gurung beres kok. Kok semua duwe anak sauno kae iku lho. Itu yang saya maksud itu adab yang belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo ndak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya. Jadi ndak pernah terjadi toh itu? Ndak pernah terjadi. Ya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi loh, gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi lho gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh. Nek akad nikahe gurung jelas, wis gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita makan. Itu loh. Jadi aku setuju pendapatmu kabeh, tapi yang saya maksud adalah ayo didandani sik teko awal rek. Ngono lho. Wong iki gurung beres sejak awal kok. Ya oke. Misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar dicatat aja. Berikutnya ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air? Tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya. Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda. Berikutnya Jepang. Loh.
secara zahir, secara batin Indonesia iki melike Gusti Allah, wong adewe iki gelandangan gak duwe apa-apa asine nang Loh. Terus secara sepihak Nah, ini mengklaim loh miliknya dia. tanda bahwa kita betul-betul belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat. Ya, itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru. Jelas ya? Sadurunge kemerdekaan iku dhek sapa lemah. Iku misale saiki sing ndek Jogja wis sing digawe stasiun kereta. Ya. Ya tanahnya keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia iki dhek sapa? Tanah sak Indonesia Ojo ngomong Gusti Allah loh. pada zaman